Tapi kan kamu bisa aja menghindar. Tidak sefrontal itu kamu membantah tuduhan Bu Marsha. Gak sampai berantem kayak gitu dong. Justru saya membutuhkan konfrontasi yang frontal kayak gitu, Mas. Buat dapetin ini. Kita udah dapat sampel untuk tes DNA. Bentar. Sebentar. Bagi rasa tanggung jawab lah dengan apa yang sudah ditinggalkan Papa dan sebagai pengakuan untuk mereka. Tapi kalau memang apa yang selama ini mereka lakukan itu adalah sebuah kebohongan, memang strategi dari mereka, yang aku lakukan sekarang pastinya akan membuat mereka lengah, karena mereka sudah percaya kalau Mama dan aku menerima mereka. Kalau seandainya mereka percaya, benar-benar percaya kita, sort of believe akan story mereka yang mereka ciptakan. Dan ya udah, kita jalanin aja. Aku masih harus membuktikan lagi kalau Marsha itu benar-benar anaknya Papa dan adik tiriku. Ada hal serius yang mau aku bicarakan tapi nggak di sini. Kita bicara di dalam lah. Serius? Ya. Oke. Wait, apa kamu bilang membongkar kuburan papa kamu? Ya. Bentar, nggak ada cara lain, Al. Maksudnya, kalau cuma untuk tes DNA, kenapa harus membongkar kuburan almarhum papa Gini, kamu? Ma. Untuk sampai saat ini cuman ini satu-satunya cara yang kita punya untuk bisa membongkar kebohongan Marsha dan Bu Sekar. Kalau memang mereka bohong. Aku udah minta Namira untuk cari sampel DNA-nya Marsha. Dan memang kita butuh sampel DNA-nya Papa. Gini loh, kalau cuman sampel DNA, pakai sampel DNA kamu. Kan DNA kamu sama papa kamu tuh mirip. Nggak kuat, Ma. Well, at least sekian persennya kan bisa terbukti. Kalau memang Marsha sama Bu Sekar udah merencanakan masalah ini dari lama, nggak cukup kuat, mah kalau pakai DNA aku. Rencana mereka pasti sudah matang. Tapi Al, walaupun mama masih sakit hati atas perbuatan papa kamu dan juga Sekar yang telah mereka lakukan ke mama, tapi tetap mau bagaimanapun juga mama menghormati papa kamu. Mama tidak mau makamnya dibongkar. Itu Membongkar makam Papa bukan berarti kita nggak hormat sama Papa. I know, but still mama masih keberatan, Al. I just cannot. Ma, justru dengan cara ini kita bisa mengembalikan kehormatannya Papa. Kalau ini memang sudah direncanakan oleh Bu Sekar sama Marsha, kan berarti mereka menghancurkan nama baik Papa. Oh, God. Ini cuma dengan DNA-nya Papa, Ma. Ini bisa membungkam mulutnya Marsha sama Bu Sekar. Kalau memang benar mereka bohong. Masih itu cara satu-satunya. I don't know. Oh, Mama akan coba pikirkan dulu. Saat ini, Mama masih belum setuju atas rencana itu. Let me think about it. I just cannot. Mama masih nggak bisa. Saya nggak bisa memaksa Mama untuk menerima ide ini sekarang juga. Minimal saya harus kasih kesempatan Mama untuk memikirkan ulang masalah ini dengan lebih jernih. Saya yakin Mama nanti juga akan bisa menerima. Ini bener-bener aneh banget. Masa nggak ada satupun rambut yang rontok atau jatuh gitu, Mas? Jangankan rambut tisu nggak ada, apapun nggak ada. Tapi ini aneh sih ya. Atau mungkin dia memang sudah mewaspadai hal ini. Bisa jadi sih, Mas. Saya juga punya dugaan yang sama kayak Mas Randy. Soalnya
tempat kerjanya Bu Marsha bener-bener bersih. Terlihat Bu Marsha seperti hati-hati sekali. Ini nggak mungkin kalau bukan Bu Marsha emang udah waspada. Ini malah bikin saya makin curiga loh. Dan sekarang kita harus pikirin apa cara lain untuk bisa mendapatkan sampel itu. Ambil aja langsung dari orangnya. Gimana caranya? Udah, kalau masalah caranya serahin sama saya. Yang jelas saya bisa pastiin sama Mas Randy dan Pak Al, saya nggak akan ngecewain kalian berdua. Saya bakal dapetin sampel untuk tes DNA itu. Yakin? Yakin, Mas? Tapi inget ya, harus tetap hati-hati kamu. Iya, Mas. Ternyata ini yang namanya hartawan. Bersyukur aku. Aku gak punya papa seperti kamu. Ya, walaupun untuk saat ini aku harus berpura-pura mengagumi kamu. Seolah-olah aku merindukan sosok seorang ayah. Laki-laki berhati busuk yang sudah memberikan luka dalam kepada mama. Kenapa lacinya kebuka ya? Kayaknya aku selalu meninggalkan laci ini dengan tertutup deh. Apa ada seseorang yang masuk ke ruangan ini saat aku pergi tadi? Tapi buat apa? Apa yang mereka cari di laci ini? Jadi masih ada yang memata-matai aku. Oke. Mari kita mulai permainannya. Halo, Mam. Halo, kamu di mana sayang? Aku lagi ada di kantor. Oke, gimana? Kamu jadi mengajukan pengunduran diri? Sudah, Mam. Dan ya, sesuai dugaan kita, Al menolak pengunduran diri aku. Sudah Mama duga. Kamu tidak bisa meremehkan intuisi Mama. Mama yakin Al akan melakukan hal itu, dan itu berarti 1 poin untuk kita. Iya, Ma. Kita sudah menang selangkah di depan mereka. Dan aku rasa Al sangat meyakini kalau aku ini memang adik tirinya dia. Ya, aku dengar itu sih dari mulutnya dia langsung, Ma. Apa kata dia? Dia bilang kalau perusahaan ini dibangun susah payah oleh Papa. Tandanya aku ada hak di perusahaan ini. Oh ya? Ada lagi sih, Mama, yang sebenarnya Mama pasti kaget kalau denger. Al mengajak aku ke Pondok Pelita. Kok bisa? Ya, dia bilang katanya dia mau memperkenalkan aku ke keluarganya, ke anak-anaknya. Ini benar-benar di luar dugaan Mama. Mereka percaya dengan sandiwara kita. Iya, Ma. Ya, walaupun Al masih menyimpan tanda tanya soal aku maupun Mama. Iya, tapi kamu harus tetap waspada ya sayang. Kita jangan sampai terjebak karena Al itu sangat pintar. Mama juga jangan sampai lupa ya kalau aku juga nggak kalah pintar daripada Al. Iya, benar. Makanya Mama percaya banget sama kamu sayang. Oke. Ya sudah, Mam, kalau gitu aku tutup dulu teleponnya. Aku telepon di ruangan aku soalnya takut ada yang denger atau ada yang masuk nanti. Oke sayang, nanti kita sambung lagi ya. Oke. Bye, Mam. Rasanya seneng banget denger Mama bicara dengan penuh semangat kayak tadi. Seperti menemukan sosok Mama yang dulu aku kenal. Aku bahkan udah lupa kapan terakhir kali Mama bicara dengan penuh bahagia. Belakangan ini lebih banyak aku mendengar kalimat-kalimat kesal, putus asa dari Mama.
Karena begitu banyak rencana yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Oh ya, masalah kunci tadi. Aku penasaran. Siapa yang berani masuk dan ngebukanya ya? Aku bisa nebak. Ini pasti Namira. Gak ada yang lain. Itu dia mau kemana ya? Gue harus ikutin nih. Maaf Bu, cari Pak Randy. Ya, ada kan Pak Reni di dalam? Pak Randy gak ada Bu, sudah keluar dari tadi. Beliau gak ada di dalam. Maaf, saya permisi. Ya. Bu Marsha, Pak Randy, baru aja saya mau telepon Bapak. ada apa ya? Ada yang penting? Ada hal penting yang harus saya sampaikan ke Bapak. Ini soal etika dan kenyamanan untuk para staf yang kerja di sini, Pak. Maksud Bu Marsha apa ya? Jadi ada yang masuk ke ruangan saya dan menggeledah ruangan saya tanpa izin. Kok Bu Marsha tahu sih kalau ada orang yang masuk ke ruang kerjanya? Padahal kan gue udah hati-hati. Bahaya banget nih ketemu orang kayak gini. Gawat kalau sampai Bu Marsha tahu gue yang masuk. Saya minta maaf karena saya baru tahu kalau ada orang yang masuk ruangan Ibu. Belum ada laporan ke saya soalnya. Yakin Pak Randy baru tahu? Ya, mau bagaimanapun ya Pak. Yang pasti ini sangat tidak bagus. Karena ini untuk kenyamanan semua staf yang ada di sini, Pak. Dan bisa-bisanya dia ngegeledah laci saya. Gue harus bisa ubah keadaan ini nih. Oke, Bu. Nanti saya akan coba cek untuk memastikan siapa yang masuk ke ruangan Ibu ya. Maaf, Bu Marsha sama Mas Randy, ini ada apa ya masalahnya? Kenapa kok kayak lagi ada yang diributin? Iya, tadi Bu Marsha bilang kalau ada orang yang masuk ke ruangannya dan membuka lacinya tanpa izin. Tapi tadi saya lewat depan ruangan Ibu Marsha nggak ada siapa-siapa, kok nggak ada orang juga? Kamu ngapain? Lewat depan ruangan saya. Tadi kan saya bilang saya cuman kebetulan lewat aja depan ruangan Ibu Marsha. Tapi emang saya juga nggak ngeliat ada orang. Apa jangan-jangan kamu kali ya pelakunya ya? Saya? Ya Allah Bu Marsha, ngapain saya yang ngelakuin? Kan saya juga udah bilang saya cuman lewat. Ibu kalau ngomong jangan suka sembarangan Bu, buktinya apa? Bu, udah. Namira, Bu Marsha, ini bisa diobrolin baik-baik. Taruh. Enggak. Bu, kan saya juga udah bilang ya Bu, saya cuma pengen lewat tadi karena mau ke ruangan Mas Randy. Kebetulan aja. Emang harus lewat ruangan Ibu kan? Ih, kamu tuh pinter banget ngomongnya ya. Udah sedekat ini aja kok masih bisa bohong sama saya. Saya tahu mana orang yang bohong, mana enggak, Namira. Oh ya? Bu Marsha. Kamu mendingan sekarang jujur aja deh. Udah. Hey, udah. Stop. Tolong, stop. Ini bisa diobrolin baik-baik, ya? Tolong. Ini kantor. Namira, kau macem-macem sama saya ya. Saya akan laporin kamu ke Al. Silahkan. Maling dasar. Ya Allah. Nah, kamu ngapain sih? Kamu tahu nggak? Apa yang kamu lakuin ini? Kamu bisa kena SP, bahkan dipecat. Kamu mau itu? Masuk ruang saya, ayo. Duduk, Nak. Kamu ngapain sih kayak gitu tadi? Jujur loh, saya kecewa sama kamu. Kenapa harus kayak gitu sih? Saya kan cuman bela diri doang Pak. Iya, saya ngerti. Saya tahu. Tapi kan kamu bisa aja menghindar. Tidak sefrontal itu kamu membantah tuduhan Bu Marsha. Gak sampai berantem kayak gitu dong. Justru saya membutuhkan konfrontasi yang frontal kayak gitu Mas. Buat dapetin ini. Kita udah dapat sampel untuk tes DNA. Bentar. Sebentar.